Kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur yang ditudingkan kubu Prabowo Hatta pada Komisi Pemilihan Umum harus bisa dibuktikan. Namun dalam sidang perdana gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi menemukan banyak bolong dalam gugatan tim Prabowo Hatta. Yang paling utama adalah supaya kalian mengerti, tuduhan kita, kecurangan kita yang kita tuduhkan adalah yang dilakukan oleh KPU. Maka pertarungan dalam konteks Pilpres ini justru sumber masalahnya ada pada KPU yang telah melakukan kecurangan-kecurangannya. Itulah yang disebut jadi terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi. Prabowo Subianto mengklaim upaya timnya menggugat hasil pemilu 2014 ke Mahkamah Konstitusi didukung lebih dari 400 pengacara. Dan ia mengerahkan massa yang sejak pagi berkumpul di sekitar MK saat sidang perdana gugatan hasil pemilu digelar. Prabowo bersikukuh dirinya yang seharusnya menjadi pemenang pemilu presiden 2014. Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan, ditanya oleh penyelenggara, Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Begitu dia katakan nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu masih hidup, ada di Bendungan Hilir. Berbeda dengan keyakinan Prabowo, para hakim konstitusi justru menemukan banyak kesalahan dalam berkas gugatan Prabowo Hatta. Ketua Majelis Hakim Hamdan Zulfa mencatat antara tuntutan pokok dan uraian tidak sinkron. Apa yang kami temukan dalam permohonan yang tertulis sebelumnya, baik permohonan awal maupun juga dalam perbaikan, yang kami temukan yang perlu saudara perbaiki, sempurnakan. Ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Pertama adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Tadi sudah disampaikan secara jelas. Ya. Tentu ini proses pembuktian nanti dan kita akan mendengar juga jawaban dari termohon dan pihak terkait. Kemudian yang kedua, pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di seluruh Indonesia. Ya, saya ingat yang kedua catatannya. Kemudian yang ketiga adalah pemungutan suara ulang untuk beberapa provinsi. Ya, ya. Tadi catatannya ada 8 provinsi. Anggota Majelis Hakim Fadlil Sumadi juga mempermasalahkan tim Prabowo Hatta yang sudah menarik kesimpulan bahwa KPU telah berbuat curang tanpa disertai uraian dukungan bukti yang kuat. Permohonan Prabowo Hatta dianggap tidak substansial dan fundamental. Hakim mempertanyakan apa dasar yang kuat hingga perlu digelar pemilu ulang di lebih dari 55.000 TPS bermasalah menurut kubu Prabowo. Secara teknis yang lebih detail, halaman 1 misalnya, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini pasangan calon presiden. Ternyata yang bertanda tangan itu kuasanya. Kemudian halaman 102, tadi Bapak Muhammad Alim yang sudah menyampaikan Sumsel ditulis dengan Subar, di bawahnya juga ada Bengkulu, itu ditulisnya Babel. Halaman 109 juga demikian. Saudara mempersoalkan masalah Jawa Barat, tapi ditulis di situ antara lain ada Maluku. Sementara Jokowi Yusuf Kala memilih absen di persidangan. Mereka hanya diwakili barisan pengacara yang dipimpin Ahmad Rifai. Prabowo memang hanya menggugat KPU, namun dalam dalil gugatan mereka juga menyerang kubu Jokowi JK. Yang menjadi masalah adalah kalau kita ingin membawa suatu bukti di MK, bukti itu harus signifikan.
Bukti bisa saja 2 kontainer, 3 kontainer, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang dipersoalkan berapa puluh ribu TPS dan lain sebagainya. Tapi apakah itu signifikan atau tidak? Yang saya lihat, mereka banyak mempermasalahkan mengenai DPKTB. Jadi daftar pemilih khusus tambahan. Mereka yang memilih, ya, yang tidak terdaftar, ya, lalu kemudian mereka memilih dengan KTP, lalu kemudian atau mereka kemudian yang pindah TPS dengan formulir A5 begitu. Nah, kalau itu yang mereka persoalkan, saya mengatakan, ya, itu belum bisa dianggap cukup sebagai sebuah kecurangan.